seorang muslim, seorang masuk Islam itu tidak gampang karena kata Buya Hamka juga untuk melihat orang Islam itu gampang. Lihatlah pada saat Idul Fitri. Banyak orang Islam, itulah orang Islam. Tapi kalau melihat orang beriman itu, lihatlah pada saat sholat subuh. Nah, itu orang beriman. Jadi, untuk masuk Islam itu bagi saya tidak gampang. Karena harus Ya, beriman. Pada betul. sholat subuh tuh, tidak semua, itulah orang beriman. Seperti itu Bang Juma. Ya, Baik, pertanyaan saya Bang Juma tentang siap. Nur Muhammad. Kebetulan saya kemarin ada yang menyimak mungkin ya waktu saya eh, apa dengan Bang Juma gitu berdebat Ya, apa live dengan Bang Juma. Jadi ada kawan yang mengatakan eh, tentang Nur Muhammad, mm-mm. karena tentang Nur Muhammad katanya sebelum semua ada, Nur Muhammad sudah lebih dulu ada. Apakah Nur Muhammad ini Nabi Muhammad atau apakah seperti yang saya pahami di dalam Bible, di mana di Bible itu saya pahami seperti perkataan Yesus, Abraham sudah ada sebelum saya sudah ada sebelum Abraham, kepada orang-orang Farisi waktu itu ya. Yesus pernah Ya, berkata gitu. Jadi saya memahami dalam perkataan Yesus itu bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Maksudnya rencana Tuhan kepada beliau, mm. bahwa Tuhan sudah merencanakan dulu. Makanya berani Yesus mengatakan saya sudah ada sebelum Abraham ada. Apakah sama seperti Nur Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna segala agama, sudah ada Mm-mm. sebelum eh, dunia dijadikan. Silakan Bang Jumat, terima kasih. Ya, baik. Jadi terkait dengan Nur Muhammad terdiri dari dua kata, Nur dan Muhammad. Jadi kalau kita melihat dari dua kata ini, ya, Nabi Muhammad dalam arti kata Muhammad, karena saya tidak sanggup menyebut nama tersebut tanpa mengikutinya dengan kata Nabi. Nabi Muhammad artinya terpuji, Nur artinya cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan cahaya pujian, atau cahaya terpuji, atau cahaya yang mulia. Ketika berbicara mengenai apakah alam semesta ini diciptakan dari unsur Nabi Muhammad, kalau dilihat dari unsur cahaya, betul. Karena Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Ma'idah yang dibacakan tadi oleh Adinda Abu Hadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan telah datang kepadamu cahaya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu cahaya. Qad ja'akum rasuluna, qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi Allah mengidentikan Nabi Muhammad sebagai cahaya yang membawa Islam, yang membawa Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu disebut sebagai cahaya? Karena rupa-rupanya Al-Quran menjelaskan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad, orang itu akan mendapatkan cahaya kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Nabi Muhammad diterangkan itu sebagai penerang yang menerangkan kejahiliaan yang buta, kelam, gelap. Begitu beliau datang, dia membawa penerang, dia sebagai cahaya. Al-Quran menarasikan itu. Qad ja'akum minallah, telah datang padamu dari Allah nur, cahaya, wa kitab, dan ketetapan Al-Quran mubin yang menjelaskan. Jadi Nabi Muhammad sebagai cahaya menjelaskan titik poin yang paling gelap dalam kehidupan manusia, menjelaskan tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia, menjelaskan antara kaidah-kaidah ibadah manusia kepada yang menciptakan, menjelaskan semua aspek. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai
cahaya. Lalu apa dengan Nur Muhammad ini? Allah menciptakan, kemudian ketika dikatakan bahwa dalam kaidah Islam, Allah pertama menciptakan yang disebut kemudian adalah cahaya ini, Allah menguraikannya. Bagaimana kemudian Islam memahami tentang Nur Muhammad? Ternyata Allah menciptakan segala aspek dalam kehidupan ini, ada 4 aspek. Yang pertama, menciptakan Lauhul Mahfuz. Kemudian menciptakan kalam, lalu kemudian menciptakan arash, lalu kemudian menciptakan Nabi Muhammad. Ini 4 komponen yang dipahami dalam pemahaman Islam. Arti kata bahwa hakikat Nur Nabi Muhammad, hakikat bagaimana saya menjelaskannya ya? Karena antara Nabi Muhammad dengan Nur Muhammad itu adalah berbeda. Jadi hakikat daripada Nur Muhammad itu adalah termasuk anugerah yang merupakan ciptaan Allah yang mampu menerangi, yang mampu memahami dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, maka kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Makanya dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan Nur Muhammad. Cahaya yang kemudian disebut terpuji. Jadi alam ini penuh dengan kasih sayang. Kalau Tuhan tidak penuh dengan kasih sayang, tidak penuh dengan pujian, maka alam semesta ini akan hancur lebur. Makanya alam semesta dicipta dengan Nur Muhammad, nur yang terpuji, cahaya yang terpuji. Itu saudara. Jadi kalau kita kembali kepada Yesus dalam kaidah Bible, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu masih kalah. Karena kalau kita berbicara mengenai kaidah Nur Muhammad yang kemudian menjadi bias penciptaan alam semesta. Allah memulai penciptaannya dengan Nur Muhammad. Kalau aku ada sebelum Abraham ada, ya Adam lebih dulu, Hawa lebih dulu, Fir'aun lebih dulu, dan seterusnya. Jadi saya rasa seperti itu, saudara LKTP. Dalam hal ini, Nur Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad harus didudukkan kemudian sebagai Tuhan, sebagaimana orang Kristen mendudukkan kemudian Yesus sebagai kalam. Tapi Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa yang kemudian diberi ilham, diberi kemudian wahyu, diberikan kemudian hidayah untuk beliau menerangi, memahamkan kemudian dan menebarkan makna kehidupan kepada manusia setelahnya. Itulah yang tadi saya katakan, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, fattabi'uni, ikutilah aku jika engkau ingin hidupmu terang benderang. Seperti itu saudara. Jadi bukan larinya ke unsur hakikat. Kalau orang Kristen itu kan, mohon maaf nih, saya sudah sering kali ditanyai tentang Nur Muhammad, seakan-akan Nur Muhammad ini adalah Nabi Muhammad yang adalah satu hakikat dengan unsur Tuhan. Padahal yang benar adalah Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan cahaya yang terpuji. Bukan dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad digunakan seperti orang Kristen, segala sesuatunya dijadikan oleh dia dan oleh dia tidak ada sesuatu apapun. Yohanes 1:3. Itu tidak seperti itu. Umat Islam tidak memahami paham konsep seperti itu. Bukan. Kalau Kristen kan Yesus adalah kalam, Yesus adalah firman itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah kalam yang adalah firman itu sendiri yang datang menjadi Nabi Muhammad. Enggak. Bukan. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan cahaya terpuji, bukan dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad lah unsur segala ciptaan. Oh, bukan kayak gitu. Tidak sama dengan konsep di dalam ajaran Kristen. Oh, Yesus lah yang menyebabkan sehingga segala sesuatunya ini ada, karena dia adalah pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu seakan-akan begini, pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang adalah Yesus telah menjadi daging. Bukan kayak gitu. Seakan-akan pemahaman Nur Muhammad ini mau dibawa ke sana. Oh, Nabi Muhammad juga ini adalah sehakikat dengan Tuhan. Oh, enggak. Nabi Muhammad itu adalah ciptaan Allah
Nabi Muhammad hanyalah manusia. Al-Furqan ayat 7, aku adalah manusia yang makan minum sama seperti manusia. Di dalam Al-Isra ayat 93, saya adalah manusia biasa yang dianugerahkan kemudian wahyu, lalu kemudian diperintahkan ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sehakikat dengan Elohim, sehakikat dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 diterangkan kemudian, aku Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa. Jadi pemahaman Nur Muhammad jangan dibawa kepada pemahaman kalam atau logos terhadap Yesus. Itu dua konsep yang berbeda. Silakan. Luar biasa Bang Juma. Saya sih sebenarnya tidak ingin mengetahui itu karena memang pemahaman saya segala sesuatu yang ada itu tentu diciptakan oleh Tuhan satu. Ya. Termasuk Nur Muhammad karena Ya. seperti pemahaman saya tadi Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada. Itu berarti dia sudah direncanakan beliau termasuk nabi-nabi sebelumnya sebagai cahaya untuk turun ke bumi, pemahaman saya. Dan Nabi Muhammad ini kalau Nur Muhammad ini adalah peran utama dalam pemikiran saya. Maksudnya kalau dalam suatu film itu beliau adalah pokok pemeran utama. Tanpa beliau tidak akan mungkin dijadikan dikirim nabi-nabi sebelumnya. Jadi beliau ini nabi penutup kan, pemahaman saya tadi untuk menyempurnakan seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Bang Juma Al-Maidah ayat 3 itu bahwa agama Islam adalah agama yang aku menyempurnakan. Ya. Terima kasih Bang Juma, memang luar biasa. Gak ada obat lawan Bang Juma. Pasti semua terjawab. Keren Bang Juma, makasih. Boleh saya nanya Bang Al-KTP? Oh, boleh saudaraku. Kalau dia ini udah muslim apa gimana Bang Zuma? Gurunda. Sebenarnya beliau sudah Islam, dalam hatinya itu sudah insya Allah. Tinggal prosesi aja untuk syahadat. Kalau tinggal ikrar ya. Tinggal ikrar Bang. Iya, kalau udah siap, kita nggak tahu umur manusia, bukan saya mendesak, bukan. Cuma ini teori. Jadi biasanya kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita duluan atau gimana. Nah, alangkah leganya kita kalau memang sudah tersentuh sama Islam, dipanggil dalam keadaan Islam. Benar kan Gurunda ya, begitu ya? Daripada mati kafir. Nah itu aja. Saya nggak mau nambahin, kan nanti dibilang, oh Bunda Milani maksa. Enggak ada sama sekali. Cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau hati itu sudah tergerak, sudah ini tinggal penyampaian. Bismillah. Nah kata kita bilang kalau apa-apa tuh Bismillah. Kalau kita memang itu, karena penundaan itu kalau memang sudah ini ya, sudah fokus ya, penundaan itu nggak ada gunanya. Cepat atau lambat kalau ada ke situ. Nah, tapi alangkah cepatnya sebelum nyawa kita duluan, nah kita sudah bersyahadat. Insya Allah akhirat jannah. Nah, itu aja Bang. Ya, baik, makasih Bang saudariku ya. Jadi begini saudariku, jadi kemarin sudah sempat saya ngobrol dengan Bang Juma, karena saya sudah duluan janji ingin bertemu beliau karena beliau ini bagi saya pahlawan saya ya, sudah menyelamatkan saya untuk akhirat, bukan dunia saja, tapi beliau menyelamatkan saya untuk akhirat. Karena sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa ketakutan terbesar saya itu adalah kehidupan setelah kematian. Kalau saya mati nanti saya mau kemana? Kalau saya tidak beriman kepada Tuhan yang benar, saya mau kemana? Sedangkan hidup ini kan hanya sementara, tidak ada yang dibawa mati, tetap kita ke lubang yang berapa meter kali meter kan? Berapa kali 4 kali 5 meter gitu. Jadi tidak ada yang saya bawa. Jadi saya ingin bertemu beliau, bersyahadat langsung. Itu jika Tuhan itu berkehendak ya. Karena rencana manusia tidak lepas. Bahkan Yesus sendiri waktu berdoa di Taman Getsemani, jikalau cawan ini berlalu bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Itu seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan. Memang tinggalnya di Makassar juga. Sebentar, saya potong. Memang tinggalnya di Makassar, Bang? Tidak, saya di Flores, Bu. Jauh itu ya dari Makassar? Jauh. Ya, dari Makassar itu harus transit dulu. Saya udah lihat cek pesawat kemarin. Cuman karena ada gunung meletus di sini, ya, jadi penerbangan itu. Kalau udah mantep begitu, syahadat di Komal, nanti ketemu Bang Zuma, diulang lagi benar nggak Bang Zuma secara formalitas? Itu saran saya. Tapi terserah itu. Sudah kan pernah. Anda... Sudah pernah syahadat. Ya. Oke. Ya udah bagus lah kalau gitu. Kemarin saya sudah katakan ke Bang Juma, terakhir sebelum saya tutup bersama Bang Juma, sudah saya katakan Bang Juma, kalau memang kapanpun Bang Juma suruh syahadat, saya siap. Karena
setelah saya membaca buku Sirah Nabawiyah, nggak ada keraguan lagi kepada Nabi Muhammad. Beliau, Ya. Nabi Muhammad adalah suri teladan yang luar biasa ya. Teladannya beliau tuh selain jujur, adil, rendah hati, tutur katanya lembut. Jadi nggak ada kesempurnaan itu ada di Nabi Muhammad, benar. Siap. Beliau nggak pernah marah. Masya Allah. Keren, keren Ada bang. beliau tuh memerdekakan banyak budak, menyetarakan budak. Bahkan Iya. sahabat-sahabatnya pun sudah mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau orang mau mengenali Islam, kenalilah Nabi Muhammad dulu. Kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, di buku Sirah Nabawiyah sejarah beliau itu saya yakin 1000% kok. Gak akan ada yang berpandangan negatif terhadap beliau, terhadap Nabi Muhammad seperti itu, Bunda. Ya, jadi untuk syahadat sih terserah Bang Juma, saya tidak terlalu ini. Karena saya yakin agama yang saya pilih ini, konsep ketuhanan Islam ini sudah final, adalah agama yang benar gitu. Jadi karena dia memiliki satu Tuhan, satu kitab suci Al-Quran, dan memiliki satu nabi penutup. Dan juga yang luar biasanya di Islam mengimani dan memuliakan seluruh nabi yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad. Itu apalagi kan, berarti sempurna gitu loh Bunda. Bagus lah kalau udah siap. Ya saya support boleh Bunda sama teman abang tadi, ini bagus sekali ininya ya, Abang Adon ya. Ilmunya juga ini tadi disampaikan oleh Bang Adon. Saya sempat simak, bagus, luar biasa ya. Jadi kita menambah ilmu juga ya. Gitu. Karena tadi saya bilang Bunda, untuk menjadi seorang Islam kan mudah, untuk melihat orang Islam kan pada saat hari raya Idul Fitri. Itu orang Islam. Tapi kalau melihat yang beriman ya saya rasa kata Buya Hamka itu betul. Lihatlah pada saat sholat subuh. Nah itu orang beriman. Ya. Gitu. Jadi tidak. Makasih Bang Juma. Luar Ya, biasa sama-sama, insyaallah. Bang Adon dan semuanya, Bunda Mila, Bunda Rahma. Siap. Oke, saya izin Bang Juma. Pamit. Ya, makasih saudara Al-KTP. Sampai ketemu di Makassar, insyaallah. Ya. Insya Allah. Ya, silakan.